Setelah viral ada kampung joget beras habis di Indonesia, kini lagi-lagi viral lagi kampung pengemis di Konoha. Astagfirullah. Mau taruh di mana muka saya ini? Oh. Inilah Blok Pecuk, Desa Penyindangan yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Siapa yang menyangka jika warganya sebagian besar berprofesi sebagai pengemis. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemarin itu di Indonesia sempat viral, geng, sampai ke Malaysia. Bukan hanya ke Malaysia saja, bahkan macam beberapa negara hampir seluruh dunia itu tahu dengan keviralan di Indonesia ada kampung joget beras habis yang saat ini tuh sudah ditangkap oleh kepolisian Indonesia. Karena apa? Karena ternyata live TikToknya joget beras habis tersebut sebagian mempromosikan judi online di Indonesia ini, geng. Lagi-lagi kini viral lagi, geng. Viral lagi, yaitu kampung pengemis di Indonesia juga. Di Jawa lagi, saya orang Jawa juga, ya Allah. Mau taruh di mana muka saya ini, geng? Kalau mentality rakyat Konoha selalu berbuat hal-hal yang macam ini, geng. Nah, tentunya kurang penasaran kan? Kalau saya hanya cakap saja, mungkin kurang juga takkan percaya. Kini bukan orang biasa, bukan media biasa yang menyiarkan, yang menayangkan, geng. Ini media televisi Indonesia. Kampung pengemis di Blok Pecuk, Desa Penyindangan, Indramayu, Jawa Barat. 70% warganya didominasi sebagai pengemis dan pemulung di kota Jakarta. Dan keberadaan mereka ini pemirsa karena tidak adanya lapangan pekerjaan di kampung halaman. Inilah Blok Pecuk, Desa Penyindangan yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Siapa yang menyangka jika warganya sebagian besar berprofesi sebagai pengemis. Pengemis jadi profesi ya. Sebagai kampung pengemis. Sebagian besar warga Blok Pecuk ini merantau ke kota Jakarta untuk menjadi pengemis dan pemulung. Bahkan sebagian warga mengaku telah menjalani profesi sebagai pengemis di Jakarta sejak tahun 1987. Wow, meski telah bertahun-tahun menjalankan profesi mengemis ini, mereka merasa malu dengan profesi mereka. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan menjadi salah satu faktor mengapa mereka melakukan profesi ini. Kokuri, mana Kokuri yang katanya itu mau menanggung rakyat Indonesia yang pengangguran? Tengok ini Kokuri di Indramayu, sudah sangat-sangatlah jelas ya. Di Indramayu, Indonesia, satu kampung kekurangan pekerjaan, Kokuri. Ayo, macam mana Kokuri? Saya cabar kali ini, macam mana tindakan kamu. Jangan hanya cakap saja, buktikan dong kalau kamu benar-benar mampu membuka lapangan pekerjaan. Nih, ini faktanya. Rela menjadi pengemis karena faktor pekerjaan. Susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Bahkan karena sudah keterbiasaan, pengemis ini menjadi profesi. Ini yang saya tak setuju itu, geng. Maka dari itu, setiap hari Jumat ya, tadi siang itu saya juga keluar. Kenapa saya tuh tak pernah derma kepada pengemis, geng? Salah satunya alasannya ya ini. Karena sebagian pengemis di Indonesia itu bukan benar-benar tak mampu. Ada yang dibuatkan sebagai profesi. Mungkin karena dia orang itu malas kerja. Mungkin dia orang itu tak mau berjuang mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan 1-2 tak keterima, lalu berprofesi menjadi pengemis, dan akhirnya pengemis itu dijadikan sebuah pekerjaan. Hal yang memalukan ini, geng. Para nabi dulu itu pun sudah mengajarkan kepada kita. Kita sebagai umat Islam, bukan umat Islam saja sih, semuanya sebagai orang hidup ya, yang terutama itu khusus umat Islam di dunia.
jangan sampai meminta-minta. Alangkah baiknya kalau kita mempunyai rezeki lebih, itu kita bagi ataupun derma. Jangan sampai meminta. Itu sejak zaman Nabi dulu, geng. Itu sudah ada ayat-ayat macam itu ataupun nasihat seperti itu. Tapi dengan kemajuan zaman sampai saat ini, yang saat ini sepatutnya kita ini mencari pekerjaan lebih mudah karena kemajuannya zaman, akan tetapi masih ada orang yang mengemis dijadikan sebagai profesi. Saya ada sedikit cerita, geng. Orang percaya tak percaya silahkan lah, karena ini fakta, geng. Dulu sebelum saya pergi ke Malaysia, yaitu saya masih ada di kampung sini ya, di tahun 2014 ke 2013-14 macam itulah. Itu ada orang minta-minta dari rumah ke rumah, door to door, geng. Termasuk saya itu juga bukan orang kaya kan, itu pun dimintai. Dia minta seikhlasnya, geng. Tapi dia orang itu cakap. Maksudnya gini, geng. Dia orang minta uang. Kalau tak ada uang, minta beras. Beras sekilo ke setengah kilo ke tak apa. Oke lah, semua orang di jiran-jiran saya awal-awalnya juga tak tahu ya kan. Dikasih aja lah, karena kasihan. Karena kita juga tahu, kita meskipun bukan orang kaya, tapi masih banyak orang yang lebih memerlukan. Oke lah, kita kasih. Tapi setelah lambat laut lama-lama akhirnya ketahuan juga, geng. Ternyata itu ada bandarnya, ada orang yang membawa, geng. Dia itu saya nampak sendiri ya, dia itu turun dari keretanya itu yang cukup mewah dan besar. Dia itu turunnya banyak, bukan hanya 1-2 orang, ada 6-7 orang, dan bukan hanya itu satu kereta, ada beberapa kereta yang turunnya diturunkan di sebagian tempat. Misalnya satu kampung kasih berapa orang gitu. Dari situlah saya sudah tak percaya lagi dengan pengemis di Indonesia ini, geng. Beneran, saya itu tak tengoklah, saya hari Jumat itu mana ada saya itu pernah membagi kepada pengemis. Tak pernah. Kalau orang yang tengah berjuang, itu yang saya support, geng. Karena kenapa? Kalau saya sampai mengasih ke pengemis, bukannya saya kedekut ya. Kalau saya sampai mengasih ke pengemis, itu sama aja saya mensupport pengemis di Indonesia. Maka dari itu saya tak mau. Alangkah baiknya kita mensupport perniagaan kecil di Indonesia, mensupport orang yang tengah berjuang di Indonesia, macam bawa beca, jual kasur, perniagaan kecil yang pakai jalan kaki, mencari rongsokan. Walau mencari rongsokan itu masih boleh lah ya, karena kan itu sebagian dari kebersihan itu pun sebagian dari iman juga, jadi kita boleh lah support. Tapi kalau sampai meminta, wah itu saya memang tak setuju tuh, geng. Nah ini mungkin karena mentality rakyat Indonesia ataupun karena faktor SDM dan juga IQ Indonesia ini rendah. Ini ada salah satu seorang konten kreator, salah satu YouTuber yang berpendidikan, yang cukup famous di Indonesia. Dia orang itu mengatakan fakta yang sebenarnya kenapa orang Indonesia itu banyak dan sudi melakukan hal-hal yang menurut saya itu meresahkan rakyatnya. Meskipun dia orang itu banyak hujatan dari netizen Indonesia sendiri, tapi dia tetap berani mengulasnya dengan secara fakta. Kita tengok dulu videonya. Dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kenapa warga Indonesia tuh IQ-nya rendah, nggak bisa punya pekerjaan, sakit-sakitan? Kecerdasan bangsa ini itu tertinggal jauh dengan dunia. Kita tidak makmur karena IQ-nya rendah. Jangan berharap Indonesia jadi negara maju, apalagi ada influencer di sana yang maki-maki gua terus. Ujung-ujungnya sukses nih, punya duit, tapi mulutnya perlu dicuci rinso. Ngajarin generasi muda kalau lu sukses lu boleh, nggak punya sopan santun, moral atau etika. Cuma ada satu solusi untuk Indonesia bisa jadi negara maju, yang warganya pinter, punya kerjaan, punya banyak duit, dan satu solusi ini dibagi ke 4 bagian. Tapi gua nggak bakal bahas bagian yang terakhir, yaitu politik. Dan sebenarnya simple, mau negara kita maju tuh simple, dan ini bakal ngaruhin ke seluruh hidup kalian, siapapun yang nonton. Kalian share video ini ke teman kalian kalau masih bebal. Urutannya gini: kesehatan, pendidikan, pekerjaan.
Orang-orang yang sehat bakal bisa belajar. Orang yang punya ilmu bakal bisa dapat kerjaan. Orang yang punya duit Betul. dari kerja bisa invest lagi di kesehatan, belajar lagi, dan lingkaran itu doang. Tapi ternyata lebih dalam dari yang kalian kira. Kalau udah dapat tiga-tiganya, mulutnya jangan kayak tong sampah. Netizen Indonesia itu netizen paling nggak sopan di ASEAN, urutan 29 dari 32 negara. Diajarin nama siapa? Ya, siapa lagi? Intinya fokus SDM. Kita langsung ke chapter pertama. Kenapa kesehatan itu penting banget? Kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Simpel lagi nih, warga Indonesia tuh bahasa kasarnya itu dari lahir. Pas lahir IQ-nya udah rendah, lebih rendah daripada monyet. Dan ini berdasarkan statistik, bukan mulut gua kotor ya. Sebelum kita bahas Prabowonomics, kita bahas problem di Indonesia. Karena 1 dari 3 balita yang lahir menderita stunting. Kalau stunting, lu lahir otak lu udah nggak ke-develop dengan baik. Buat yang nggak ngerti, stunting tuh intinya pas orang tuanya lagi hamil, nggak cukup dapat gizi, makanan, anaknya lahirnya jadi kurang pintar. Dan ini ngaruh ke tinggi badan, life expectancy. Dan Indonesia itu negara nomor 1 yang stuntingnya paling gede. Dibanding Vietnam, Malaysia, Thailand, kita 27,5%. Dan menurut dunia, ini udah situasi kronis. Kalau angkanya di atas 20%, itu negara udah red alert. Dan sebenarnya gue ngerti kenapa Pak Prabowo itu mau makan siang gratis biar mengurangi stunting. Sama anak-anaknya punya gizi yang bagus. Cuma yang dipertanyakan, possible nggak? Kalau misalnya sistem birokrasinya begitu, prosesnya begitu, gue sih support makan siang gratis. Tapi kalau budgetnya cukup, kepres, banyak yang makan duit dari sana-sini, ujung-ujungnya nggak tepat sasaran. Untuk ngatasin kesehatan di Indonesia, beresin stunting dulu. Poin kedua, soal kelaparan. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas. Indonesia, gue suka swasembada pangannya. Itu kita harus bisa ada makanan. Kita tuh warga yang paling kelaparan, cuma kalah sama Timur Leste dan Laos. Dan kalau kalian ngerasa sampai sekarang ya ngeremehin kesehatan, mungkin kalian di daerah perkotaan makan masih bisa gampang. Kalau di desa-desa itu problemnya. Baru poin terakhir, itu masalah dokter. Gua mending berobat di luar negeri daripada di Indonesia. Satu, masalah kekurangan dokter. Banyak yang sakit nih gara-gara yang tadi gue sebut semua. Jumlah dokter kita tuh secara rasio ketiga terendah dari ASEAN. Dan banyak yang jujur ya, gak sebagus itu. Karena dokter itu makan dari jualan obat, bikin orang ketergantungan biar mereka gak sembuh. Jahatnya tuh gitu, walaupun gak semua dokter ya. Masalah infrastruktur juga bermasalah. Rumah sakit, alat-alatnya, mendingin ke Malaysia atau Singapura lah. Jadi kalau misalnya presiden bilang jangan berobat di luar, ya masalahnya di Indonesia kurang bagus. Kan lihat banner ini, lucu nggak sih? Jadi step 1 untuk mau Indonesia maju, beresin kesehatannya. Baru masuk ke poin kedua, yaitu pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Guru itu harusnya jadi profesi yang sangat amat mulia. Yang bilang sekolah nggak penting itu berapa banyak guru di Indonesia yang dipandang profesi yang rendah, yang gajinya yang lebih murah daripada roti. Padahal dana pendidikan tuh 600 triliun lebih loh. Pertanyaannya kenapa nggak bisa disalurkan? Again, ini sebenarnya poin politik ya, tapi gue nggak bakal bahas. Kalian harus tahu kasusnya Ibu Supriani. Udah ngabdi 16 tahun jadi guru honorer. Dituduh pukul siswanya yang kebetulan anak polisi. Bilangnya mau dimediasi bayar 50 juta, tapi kan nggak bisa bayar ya. Sekarang terancam pidana dan nggak bisa jadi PNS. Kalian cek sendiri kebenarannya ada di mana. Guru itu nomor 1, kedua zonasi. Zonasi itu bisa bikin yang namanya segregasi sosial. Jangan sampai kesenjangan yang punya infrastruktur bagus, punya dana gede untuk bikin sekolahnya keren-keren, yang biasa aja itu malah bikin murid-muridnya ketinggalan. Bukan yang ngeratain malah jadi problem yang gede. Ada sekolah-sekolah yang muridnya itu harus naik perahu 1 jam untuk bisa ke sana. Karena nggak rata, bahkan ada satu siswa yang apa nggak sekolah karena udah nggak ada gurunya, udah 3 bulan. Guru zonasi habis itu kurikulum. Kita outdated banget. Analoginya kayak kereta api mogok nih, udah siap gas kenceng, tapi dihalangin terus. Sejak pertama kali kurikulum kita dari 1947, udah berubah 10 kali, terakhir itu tahun 2022. Jadi nggak konsisten, nggak pernah bener. Setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ini banyak banget didorong sama faktor politik. Kalian kalau bilang politik nggak penting, itu tuh kurang pintar. Terakhir kita pakai kurikulum merdeka, itu berdasarkan sistem pendidikan dari Finland. Yang nggak ada ujian, nggak ada ranking, nggak ada namanya nggak naik kelas, tapi kita pernah lihat yang SMP aja nggak bisa baca. Pas UN dihapus 2021, di 2024 tuh muncul case kampus nggak mau menerima pelajar Indonesia. Kampus luar udah ngeliat gitu, kita udah aneh dong. Ditambah orang-orang kita, netizen, itu di brainwash sama culture yang males belajar sebenarnya. Kalau kalian lihat TikTok gue, dulu viewsnya tuh gede-gede, gue edukasi. Sekarang udah susah lah untuk reach orang yang mau belajar. Gue sih tetap upload, walaupun gue udah uninstall TikTok karena udah toxic banget sana. Nah di Indo mendingan joki atau nyontek atau bayar gurunya bahkan. Jadi pendidikan itu poin 2 kalau Pak Prabowo mau bikin Indonesia maju. Setelah kesehatan itu pendidikan. Nah, yang terakhir pekerjaan. Ini yang paling Ujung-ujungnya we need money, warganya perlu uang.
Problemnya di Indonesia, pekerjaan itu dibagi kedua, sektor formal sama informal. Formal itu kalau kita daftar CV, kita ada kontrak kerja, dapat BPJS dan lain-lain, itu yang harusnya mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi kalau kalian lihat datanya, jauh lebih banyak sektor informal dibanding sektor formal. Kenapa? Soalnya sesimpel negara nggak bisa mengakomodasi perusahaan atau sektor-sektor swasta membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Gue udah bahas soal deindustrialization. Prematur lah kita keluar dari industri manufaktur. Sekarang pabrik mana yang bisa nyiptain barang-barang bagus di Indonesia? Jujur dikit banget. Padahal harusnya itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak. Belum lagi kasus Ritex yang puluhan ribu karyawannya itu resiko untuk nggak punya pekerjaan. Data layoff, data pengangguran, itu tuh problem gede lah. Walau kalau mereka nggak punya duit dan keluarganya nggak bisa invest di kesehatan. Lingkaran setan muter lagi. Dan kalau misalnya kita berpaling ke sektor informal atau namanya gig economy lah. Di sana tuh sebenarnya nggak ada kepastian ya. Kita dapat duit kalau kita kerja, tapi nggak ada aset yang terlalu compounding. Misalnya kalian jadi UMKM, ojol, freelancer. Jadi warganya mau nggak mau harus menciptakan pekerjaannya sendiri karena negara nggak bisa akomodasi. Dan sekarang gue udah ganti saran ya. Kalau kalian bisa kerja di luar negeri, kerja di luar negeri lah. Lapangan pekerjaan lebih banyak, duitnya lebih banyak. Bukannya nggak nasionalis, tapi kita butuh duit. Itu udah kesehatan, invest pendidikan, masa kita nggak bisa make money? Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, ya udah nggak apa-apa. Sektor informal dulu aja, freelance dan lain-lain. Tapi saran gue selalu cari klien di luar negeri. Dilemanya di Indonesia udah susah cari kerja. Gen Z zaman sekarang itu susah diterima kerja karena kalian sendiri itu punya mindset yang salah. Di generasi gue nggak ada tuh namanya komplain-komplain kalau misalnya lembur, kalau misalnya weekend harus kerja, ada meja pingpong atau enggak. Jadi kalian sendiri juga harus membenahi diri. Ini fenomena perusahaan-perusahaan yang rame-rame pecat Gen Z ini alasan utamanya nih. Kurang motivasi, kurang profesional, organisasi yang jelek, skill organisasi, skill komunikasi. Jadi ada yang harus kalian benahin juga lah. Kita nggak bisa sepenuhnya nyalain keluar. Kalian juga salah. Nggak semua Gen Z kayak gitu. Dan kalau ada yang bilang lu harus good looking untuk masuk ke pekerjaan, itu sebenarnya nggak salah. Good looking bukan berarti harus ganteng dari lahir, tapi dress well, mandi, present yourself itu bukan ugal-ugalan. Baru kalau 3 komponen itu kita bisa beresin di Indonesia, baru kita bisa maju. Nah, nyambung ke apakah Presiden Prabowo bisa solve ini semua, dan istilahnya namanya Prabowonomics. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Prabowonomics adalah gimana cara kita solve semua itu dan ekonomi kita bisa berkembang 8%, jendelanya bener-bener pendek. Lo nggak beresin sekarang, Indonesia nggak jadi negara maju. Harapan gue tuh gede banget sama Pak Prabowo. Please, tangan besinya dikuatin. Nasionalismenya ditunjukin dengan aksi, bukan omongan doang. Pak Prabowo sendiri bilang jangan omong-omong saja. Padahal speech mereka, speech Pak Prabowo pas pelantikan, itu menurut gue top banget. Dari segi kesehatan, makan siang gratis itu program yang menarik sekali. Eksekusinya jangan sampah. Gue setuju, harus di-solve masalah stunting. Dan sebenarnya ada detail-detailnya nih apa yang dilakuin yang bisa ngebuka banyak lapangan pekerjaan, operasional dapur, check up kesehatan gratis. Udah tahu problemnya tuh ada, tinggal masalah gimana cara eksekusi. Terus dari segi pendidikan, Prabowonomics sediain 100 santai kalau nggak salah untuk perbaikan sekolah-sekolah. Dan good newsnya, gaji guru bakal naik proper lah, jangan sampai ada yang gajinya di bawah roti. Gue nggak mau lihat ada lagi guru yang dibayar 8.000 per jam. 8.000 per jam, bro. Sampai Itu bahkan ada yang sekarang lebih rendah lagi. Kalian ada pengalaman nggak? Karena untuk ningkatin kualitas pendidikan, bakal dibangun lebih dari 20 sekolah yang standar kurikulumnya itu internasional, IB diploma. Bakal ada 800 kuota di setiap sekolah untuk bisa dapat beasiswa 100% lewat dana abadi. Dan diberesinnya itu dari level TK. Ini bakal long term game sih. Tapi yang gue challenge adalah idenya bagus, plannya bagus, eksekusinya bisa bagus nggak, menterinya kompeten nggak. Yang terakhir, lapangan pekerjaan. Kita udah telat lewatin industrialisasi, tapi bisa nggak kita benerin? Jadi kayak hilirisasi, industrialisasi, manufacturing, itu biar produk dalam negeri. Coba disebut satu produk Indonesia yang berhasil expand ke luar negeri, yang nilai tambahnya tuh inovasi, bukan budaya. Ada nggak satu pun? Jawabannya nggak ada. Kalau misalnya ini diinvest lagi, sektor formal yang berkembang, dan orang ada kesempatan untuk bisa make money. Ada top 8 quick win lah programnya Prabowonomics. Kalian bisa baca sendiri. Tapi again, harapan gue gede. Dan targetnya untuk mencapai 8% itu di tahun ketiga lewat banyaknya investment bisnis, banyaknya FDI yang di luar pemerintahan ya. Karena jujur uang di Indonesia tuh nggak cukup. Harus banyak asing yang masuk ke Indonesia. Kalau ekonomi bisa 8%, gue revisi semua opini gue. Gue angkat topi buat Pak Prabowo. Either way, standarnya lumayan rendah kok sebelumnya. Dan untuk mencapai itu, ada 3 lapisan. Lapis pertama itu aktivitas dari perusahaan-perusahaan besar global. Lapis kedua, itu aktivitas dari perusahaan-perusahaan gede yang lokal. Aktivitas ketiga, itu baru UMKM. Jangan kebalik.
Kita nggak usah gaung-gaungin UMKM keren sekarang, kita perlu tarik yang gede-gede dari luar. Kalau misalnya ini executed well, harapan gue naik lagi untuk Indonesia Emas 2045. For now, let's get back to work. Dan jangan lupa, pas udah punya banyak duit, mulut jangan harus dibersihin rinso. Punya sopan santun, moral, etika, dan lain-lain. Kita mau menang bersama. Jangan punya prinsip kalau gue menang, lu harus kalah. Tapi menurut Kang gimana? Fair gak? Kalau gue bahas lagi poin keempat nih, selain dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ke politik, tapi capek bahas politik. Menurut Kang gimana? See you guys next. Oke, saya akan satu komentar, yaitu tentang pekerjaan, geng. Kenapa susahnya mencari pekerjaan di Indonesia? Kadang-kadang gini, geng, ada sebagian orang, warga itu susah mencari pekerjaan. Ada juga yang cakap bos susah mencari pekerja. Nah, ini kan berbanding balik ya, geng. Macam bukan berlawanan ya. Macam ini pisah, tak boleh jadikan satu. Yang satunya susah mencari pekerjaan, yang satunya itu susah mencari pekerja. Ini kuncinya di mana, geng? Kuncinya ini karena sang pekerjanya itu tak jujur ataupun majikannya yang kurang jujur, macam itu. Jadi yang harus dibenahi apa? Mentality kita, tanggung jawab. Kita sebagai pekerja itu juga harus amanah bertanggung jawab. Kerja harus ikhlas. Jangan terlalu mengharapkan gaji. Apabila kita mendapatkan gaji itu adalah bonus saja, yang penting kita kerja ikhlas. Jadi majikan pun otomatis juga akan puas hati dengan cara kita. Majikan pun juga macam itu. Jangan semena-mena kamu mempunyai kerja dan kamu menjadi atasannya ataupun boss, owner ya. Jangan semena-mena membuat orang itu sesukamu sendiri. Itu harus ada aturan, harus ada peraturan. Jadi sama-sama konsisten gitu. Nah, kenapa sampai saat ini tuh banyak orang-orang Indonesia yang bekerja ke luar negara, termasuk di Malaysia? Karena faktornya itu, geng. Seorang pekerja yang benar-benar sungguh nak mencari uang, tapi sudah tidak ada kepercayaan dari seorang majikan, dan majikan ini mencarinya yang benar-benar handal gitu, yang benar-benar pandai di bidang apapun. Sementara kita yang sebagai rakyat kecil ini tahu apa selain tenaga ya, tak punya pengalaman. Seperti contoh saya sendiri aja. Saya sendiri dulu sebelum saya bekerja di Malaysia itu saya bekerja di pabrik ataupun di kilang plywood Indonesia, geng. Satu bulan tahu berapa gaji saya? 1.500.000. Itu sekitaran 400-an ringgit lah. 500-an ringgit Malaysia, geng, dalam satu bulan. Itu pun saya masuk ke situ pun sangatlah susah, harus lewat orang dalam, sangatlah susah. Dan kerja di situ mesti hati-hati. Kalau kita melakukan bukan kesalahan saja, tapi kita harus benar-benar membaik-baikan atasan kita. Kalau sampai kita kurang baik ya, bukan orang baik karena perbuatan, bukan ya, mungkin kita kurang ramah kepada majikan, misalnya disuruh di luar kerja kita tak mau, itu bahaya, kita boleh dipecat. Karena saya sendiri itu mengalaminya, dan akhirnya saya dikeluarkan dari kilang itu. Yang sementara saya itu bertanya-tanya kepada saya sendiri, sebenarnya salah saya itu apa. Lepas itu saya mencarikan informasi, ternyata itu permainan HRD. Di saat saya mau dikeluarkan itu karena mendekati hari raya. Jadi yang pada intinya pihak HRD itu ataupun ownernya mungkin ya tak mau memberikan THR. THR itu tunjangan hari raya, tak mau ngasih THR, ataupun kalau Malaysia itu sangat ampau lah, tak mau kasih ampau kepada pekerjanya. Maka dari itu sebelum hari raya pekerja yang agak lama dikeluarkan, ambil yang baru lagi. Nanti kalau sudah mau raya lagi dibuang lagi, ambil yang baru lagi ya. Itu karena kurang tanggung jawabnya seorang atasan kepada masyarakat kecil. Setelah saya pergi ke Malaysia, akhirnya alhamdulillah, meskipun saya di sana bekerja di bagian perkebunan, tapi saya mendapatkan banyak pengalaman karena keikhlasan saya bekerja di sana. Jujur sejujur-jujurnya, geng. Di awal saya bekerja di Malaysia itu saya tak pikir gaji saya itu berapa.
Saya hanya tahu uang ringgit lebih besar daripada Indonesia, yang pada intinya apabila saya kerja sungguh-sungguh di Malaysia pasti akan membuahkan hasil, dan itu benar-benar saya alami, geng. Pertama kali saya bekerja di sana, saya tak ada bincang harga berapa-berapa karena saya dituntun oleh Pak Cik saya ya, jadi semua saya pasrahkan lah, yang penting saya kerja aja. Tapi lambat laut saya diajarin, ternyata kalau kerja gini-gini, kalau kerja kamu bagus gini-gini dan lain-lainnya. Alhasil alhamdulillah sampai saat inilah saya boleh menyekolahkan istri saya, anak saya, dan lain-lainnya. Mohon maaf, bukan berarti saya ini sombong, bukan bermaksud saya ini sombong, akan tetapi ini sebuah kebanggaan diri saya sendiri, dan saya cakap macam ini semoga saja boleh memberikan nasihat ataupun contoh kepada warga-warga saya sendiri yang tengah bekerja di dalam negara Indonesia ataupun di luar negara termasuk di Malaysia. Kalau bekerja itu harus bersungguh-sungguh, tanggung jawab penuh dengan keikhlasan. Masalah hasil biar Allah yang menentukan, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu pengalaman saya. Kalau pengalaman korang itu macam mana, coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.